Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan belajar KD membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Di video pertama ini kita akan belajar tentang prisma. Mulai dari pengertian, unsur-unsur, sampai dengan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang berhadapan yang kongruen, artinya adalah sama dan sebangun, dan saling sejajar, serta bidang-bidang yang berpotongan menurut rusuk-rusuk sejajar. Di sini ada berbagai macam jenis prisma yang ditentukan oleh bidang alas dan bidang tutup. Yang pertama misalkan prisma persegi, terus prisma segitiga, prisma segi empat yang berbentuk trapesium, ada yang berbentuk belah ketupat juga, prisma segi lima, prisma segi enam, dan seterusnya. Berikutnya adalah banyak unsur prisma, yaitu sisi, rusuk, dan titik sudut yang ditentukan oleh jenis prisma. Yang pertama di sini ada prisma segitiga. Ternyata banyak sisinya adalah 5. Terus banyak rusuknya itu ada 9. Dan banyak titik sudutnya adalah 6. Dan untuk prisma segi 4 di sini mempunyai 6 buah sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Kemudian untuk prisma segi 6 di sini mempunyai 8 sisi yang diperoleh dari 6 buah sisi yang tegak yang berbentuk persegi panjang dan 2 buah sisi alas dan tutup, sehingga bisa diperoleh rumus untuk prisma segi n. Banyak sisinya adalah n tambah 2, dan untuk banyak rusuknya adalah 3 kali n, dan banyak titik sudut 2 dikali n. Misal dipunyai prisma segi 10. Maka dengan rumus di atas kita dapat menentukan banyak sisi, banyak rusuk, dan banyak titik sudutnya. Untuk banyak sisi berarti langsung saja 10 ditambah 2 adalah 12. Banyak rusuk itu 3 dikali 10 sama dengan 30. Dan banyak titik sudut 2 dikali 10 sama dengan 20. Selanjutnya untuk rumus luas dan volume prisma. Perhatikan di prisma segitiga ini dapat dibuat jaring-jaringnya sebagai berikut. Prisma terangkai oleh 2 sisi berbentuk segitiga dan 1 sisi berbentuk persegi panjang. Segitiganya kongruen, artinya luasnya sama, dan persegi panjangnya itu ukuran panjangnya adalah keliling dan ukuran lebarnya tinggi prisma. Sehingga rumus luas permukaan prisma sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Sedangkan rumus volumenya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, dipunyai prisma tegak dengan alas segitiga siku-siku. Ukurannya 3, 4, dan 5. Sedangkan tinggi prismanya 12. Yang ditanyakan adalah luas permukaan. Di soal sudah jelas bahwa alasnya adalah segitiga siku-siku. Jika sisinya 3, 4, dan 5, sudah pasti sisi tegaknya adalah 3 dan 4, dan 5 merupakan sisi miring. Sehingga untuk alas prisma ini berupa segitiga, dengan alas segitiganya bisa kita tulis 3. Terus tinggi segitiganya sama dengan 4. Kemudian di soal sudah diketahui tinggi prisma sama dengan 12. Maka bisa langsung kita hitung luas permukaannya yang mempunyai rumus 2 dikali luas alas
ditambah keliling alas dikali tinggi prisma sama dengan 2 dikali luas alas yang berbentuk segitiga, itu rumusnya setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga ditambah, sedangkan rumus keliling untuk bangun apapun rumusnya adalah penjumlahan semua sisi. Sisi segitiga adalah 3, 4, dan 5 dikali tinggi prismanya sudah diketahui yaitu 12 sama dengan, ini sebelumnya 2 dikali setengah dulu itu 1, berarti langsung alas segitiga itu 3 dikali tingginya 4 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 itu 12 dikali dengan 12, berarti sama dengan 12 ditambah 144 sama dengan 156 cm persegi. Jadi untuk soal pilihan ganda ini pilihannya adalah D. Soal yang kedua, diketahui prisma ABC DEF panjang rusuk alasnya itu 24, 7 dan 25 cm, sedangkan tinggi prismanya 18 cm. Yang ditanyakan volume. Perhatikan angka-angka pada sisi alasnya. Kalau kita urutkan itu 7, 24, 25, itu jelas merupakan triple Pythagoras, sehingga segitiga ABC-nya yang punya sisi-sisi tersebut itu pasti merupakan segitiga siku-siku. Dapat kita gambarkan sebagai berikut. Panjang sisinya yang paling pendek itu 7, kemudian ada 24, dan yang paling panjang itu pasti miring. Sehingga untuk segitiga ini alas segitiganya kita bisa tentukan sebagai 7, tinggi segitiganya 24, sedangkan di soal sudah diketahui tinggi prisma sama dengan 18 cm. Maka untuk rumus volume dapat langsung kita hitung dengan rumus luas alas dikali tinggi prisma. Luas alas segitiga itu setengah dikali alas kali tinggi segitiga, kemudian dikali dengan tinggi prisma, berarti sama dengan setengah dikali 7 dikali 24 dikali 18. Nah, untuk memudahkan ini ada 24 dikali setengah dulu, 12, berarti tinggal 7 dikali 12 kali 18 itu 1512 cm kubik. Jawabannya adalah pilihan yang A. Soal ketiga, diketahui prisma dengan alas belah ketupat. Keliling belah ketupatnya 40 cm dan panjang diagonalnya 12 cm. Tinggi prisma diketahui 15 cm, yang ditanya volume. Ini belah ketupat pasti mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Kita misalkan sebagai S, berarti 4-4-nya mempunyai ukuran S. Diketahui kelilingnya, maka rumusnya adalah 4 kali S sama dengan 40, maka S-nya adalah 40 bagi 4 sama dengan 10 cm. Salah satu diagonalnya diketahui yaitu 12 cm, maka jika kita gambarkan diagonal kedua akan berpotongan tegak lurus, jadi membentuk segitiga seperti itu. Satu segitiganya sisinya adalah setengah diagonal masing-masing, jadi 6, dan yang satu belum diketahui, misalkan X, kita bisa hitung dengan S kuadrat dikurangi 6 kuadrat, jadi 10 kuadrat kurangi 6 kuadrat akarnya pasti sama dengan 8 cm itu setengah dari diagonal, maka diagonal 2-nya sama dengan 2 kali 8 sama dengan 16 cm. Tadi diagonal satunya sudah diketahui yaitu 12 cm. Terus tinggi prismanya juga sudah diketahui 15 cm. Maka volume bisa langsung dihitung, luas alas dikali tinggi prisma.
Rumus luas belah ketupat adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 dikali dengan tinggi prisma, berarti langsung setengah dikali diagonal satunya 12 dikali diagonal 2 itu 16 dikali tinggi prismanya 15, 12 dikali setengah itu 6 kali 16 kali 15, hasil akhirnya adalah 1440 cm kubik. Jawabannya adalah yang B. Soal keempat, sebuah prisma dengan alas segitiga siku-siku mempunyai volume 180 cm3. Diketahui LM-nya 5 dan MK-nya 13. LM itu sisi tegak dan MK itu sisi miring. Maka KL bisa kita hitung dengan rumus teorema Pythagoras. Itu 13 kuadrat kurangi 5 kuadrat akar dari 144 sama dengan 12 cm. Maka dari segitiga itu kita bisa peroleh alasnya 5 dan tingginya 12 cm. Yang sudah diketahui di soal adalah volume prisma, yaitu 120 cm3. Yang ditanyakan adalah tinggi prisma. Kita tulis volume itu rumusnya luas alas dikali tinggi prisma. Sudah diketahui nilainya 180. Luas alas segitiga itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi segitiga dikali tinggi prisma sama dengan 180. Setengah dikali alasnya sudah diketahui, yaitu 5 dikali tinggi segitiganya 12. Sedangkan tinggi prisma yang akan kita hitung itu belum diketahui, kita tulis dulu. Sama dengan 180. Kita sederhanakan, itu setengah kali 12 itu 6 kali 5 30 dikali TP sama dengan 180, maka tinggi prisma sama dengan 180 dibagi 30 sama dengan 6 cm. Itu pilihan yang B. Soal 5, diketahui prisma dengan alas belah ketupat dan panjang diagonalnya 24 dan 10 cm. Yang diketahui luas permukaannya 1020 cm persegi, ditanyakan volume. Gambaran alasnya berbentuk belah ketupat sebagai berikut. Di sini diketahui diagonalnya adalah 24 dan 10. Kita akan cari panjang sisi dari belah ketupat itu dengan bantuan segitiga siku-siku. Dengan sisinya itu setengah diagonal-diagonal ya, 12 dan 5. Kita akan cari S-nya dulu dengan rumus Pythagoras. Maka S adalah akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Pakai rumusnya tambah karena S adalah sisi miring. Sama dengan 13. Yang sudah diketahui di soal itu luas permukaan, yaitu 1020 cm persegi. Rumus luas permukaan prisma adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Sudah diketahui 1020. 2 dikali luas alas atau luas belah ketupat itu rumusnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 ditambah kelilingnya belah ketupat itu rumusnya 4 dikali S dikali dengan tinggi prisma sama dengan 1020. Ini 2 dikali setengah itu 1 dan diagonal satunya itu sudah diketahui, itu 24 dikali diagonal 2 10 ditambah 4 kali S-nya itu 13 dikali tinggi prisma belum diketahui sama dengan 1020. 24 kali 10 itu 240 ditambah 52 kali
tinggi prisma sama dengan 1020, maka 52 kali tinggi prisma sama dengan 1020 dikurangi 240. 52 kali tinggi prisma sama dengan 780. Jadi tinggi prisma sama dengan 780 dibagi 52 sama dengan 15 cm. Tinggi prisma sudah kita dapatkan. Diagonal 1, diagonal 2 juga sudah diketahui. Maka volume bisa kita hitung dengan rumus luas alas dikali tinggi prisma. Luas alasnya tadi setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 dikali tinggi prisma, berarti sama dengan setengah dikali 24 dikali 10 dikali 15. Setengah dikali 24 itu 12 kali 10 kali 15, hasilnya adalah 1800 cm kubik. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya, yang nomor 6, sebuah papan nama terbuat dari karton berbentuk prisma segitiga sama kaki. Seperti di gambar ini. Alas segitiganya 6 dan tinggi segitiganya 4. Tingginya 30. Kita perbesar segitiganya. Untuk menghitung luas kita butuh keliling alas. Keliling alas kita butuh semua sisi segitiga. Berarti ini yang belum kita ketahui, tulis sebagai X. Setengahnya alas itu 3. Berarti X-nya kita bisa hitung, akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 cm. Yang ditanyakan adalah luas kartonnya, sementara karton itu tanpa sisi tutup, jadi di kiri dan kanannya kosong. Itu disebut sebagai selimut prisma. Jadi sisi yang berbentuk persegi panjang saja. Rumus luas selimut prisma otomatis tanpa luas alas dan tutup, berarti tinggal keliling alas dikali tinggi prisma. Jadi sama dengan keliling segitiga itu penjumlahan semua sisinya, 6 ditambah tadi X yang sudah kita hitung, 5 ditambah 5 dikali tinggi prismanya adalah 30, sama dengan 16 dikali 30 itu sama dengan 480 cm persegi. Untuk membuat papan nama dengan ukuran tersebut dibutuhkan 480 cm persegi. Soal ke-7, perhatikan gambar prisma. Yang ditanyakan adalah luas seluruh permukaan bangun tersebut. Di sini prismanya mempunyai alas trapesium. Trapesiumnya trapesium siku-siku. Jadi kalau kita gambar garis yang sejajar dengan tingginya itu maka tingginya sama, panjangnya sama-sama 8. Terus sisi yang sejajar di atas itu 10 cm sama dengan yang di belakang. Terus yang alas itu kan 16. Dari potongan itu sama dengan atas, maka terbagi menjadi 10 dan 6. Kita butuh sisi yang miring jadi X. Kita hitung dulu dengan rumus teorema Pythagoras sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ketemu hasilnya adalah 10 cm. Luas seluruh permukaan dari prisma itu rumusnya adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Diingat kembali rumus luas dari trapesium. Rumusnya adalah A tambah B, yaitu jumlah sisi sejajar 10 dan 16 di soal sisi sejajarnya. Berarti ini 2 dikali jumlah sisi sejajarnya itu 10 ditambah 16 per 2 dikali tinggi trapesium adalah 8 ditambah keliling alas, berarti jumlah semua sisi trapesium itu 16, 8, 10, dan
10. 16 tambah 8 tambah 10 ditambah 10 dikali dengan tinggi prisma, yaitu 20. Sama dengan 2 bagi 2, 1. 10 tambah 16 itu 26 dikali 8 ditambah penjumlahan sisinya itu kelilingnya 44 dikali 20. Jadi sama dengan 26 dikali 8 itu 208 ditambah 44 kali 20, 880. Jadi sama dengan 1088 cm persegi. Sekian untuk pembahasan soalnya. Jadi pada prisma ini penamaannya adalah berdasarkan bentuk alas. Kemudian untuk rumusnya, untuk menghitung volume dan luas, itu dibutuhkan ada luas alas dan keliling alas. Maka dari itu perlu diingat kembali materi tentang luas dan keliling bangun datar. Bahasan tentang luas dan keliling bangun datar, baik itu segitiga maupun segi 4, sebelumnya itu sudah dibahas di kelas 7. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.